Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Dalam bulan Ramadan tuh orang tuh berbuat kebaikan itu relatif lebih mudah. Dan ini kita rasakan. Sampai polisi-polisi itu pun bilang sama saya itu, kalau Ramadan itu grafik kejahatan itu turun drastis. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan, bila telah datang bulan Ramadan, futihat, maka dibuka. Kenapa tidak futihat? Futihat kenapa? Ini kan mubalaghah atau fattaha yufattihu. Futihat itu maknanya bisa dengan makna pintunya itu banyak sekali dibuka semua, bisa begitu maknanya. Karena ini mubalaghah. Dibukai semua, maknanya begitu. Bisa futuhat itu mubalaghah, maknanya bukanya itu bukan dibuka separuh, dibuka belak. Futihat dibuka belak. Wes. Karena ada itu pintu dibuka cuman separuh, seperempat gitu. Enggak, ini dibuka belak. Abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ghaliqat, dan dikunci rapat. Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa sufidat, dan dirantai asyayatinu, setan-setan. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil muslimin futihat, dibuka abwabul rahbabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Wa ghaliqat, dan dikunci abwabul jahannam, pintu-pintu jahannam. Wa sulsilat, dan dirantai asyayatinu, setan. Sufidat syuddat bil asfat, ditali dengan rantai. Bahya asfatu ala ghlal, adalah bergol-bergol di leher. Wassalasilu, dan rantai-rantai. Di pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu adab ditutup. Lah kok enggak dapat rahmat, malah dapat pintu yang ditutup itu malah dijungkil, malah dicungkil. Dibuka pintu rahmat yang sudah terbuka itu malah enggak mau masuk. Ya, itu betul-betul orang-orang yang tadi sudah jatuh ketimpa tangga, keblekan watu, diuruki lemah sisan. Itu orang yang betul-betul celaka. Setan-setan pun sumber-sumber kejahatan yang sangat besar ini dirantai. Maknanya dalam bulan Ramadan tuh orang tuh berbuat kebaikan itu relatif lebih mudah. Dan ini kita rasakan. Sampai polisi-polisi itu pun bilang sama saya itu, kalau Ramadan itu grafik kejahatan itu turun drastis. Ada tapi dikit. Lah, suasana-suasana yang baik, yang mudah untuk kebaikan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Jangan orang tuh mikir, wah Ramadan sudah dapat seminggu, tinggal 3 minggu lagi. Kapan ini hari raya, ini Ramadan luwe terus aku. Pengen ndang mangan awan, pengen sarapan sego pecel. Ini pemikiran orang-orang jahil. Ini Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan. Termasuk bagi kamu orang-orang thalibul ilm, Ramadan ini adalah sebaik-baiknya waktu untuk thalabul ilm. Kalau begitu iya, karena buktinya sumber segala ilmu diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu diturunkan Quran dalam bulan Ramadan, menunjukkan
dalam Ramadan itu suasananya cocok secara ghaib, secara zahir untuk mencari ilmu. Dan ini pula yang diambil pelajaran oleh sebagian ulama. Orang itu mencari ilmu itu yang paling baik yang perutnya lapar. Maka santri-santri tidak Ramadan pun makannya 2 kali biar perutnya nggak terlalu penuh. Kalau perutnya terlalu penuh itu terus nggak masuk ilmu itu. Ilmu agama ini. Dokter-dokter sebagian bilang, enggak, cari ilmu itu pokoknya yang makan yang banyak supaya gizinya cukup, energinya cukup, sehingga mikir bisa kuat. Kalau orang lapar bagaimana mau mikir? Mungkin itu ada benarnya Pak Dokter, tapi kalau untuk ilmu dunia, ilmu agama ini lain ini. Nabi Musa ketika mau menerima Taurat, maka disuruh puasa dulu 40 hari 40 malam di puncak gunung, baru bisa menerima kitab Taurat. Jadi kalau ilmu agama itu bagusnya itu lapar. Kalau ilmu dunia mungkin juga itu kenyang juga nggak apa-apa. Ini hakikat ilmu ya. Makanya paling cocok Ramadan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana awwalu lailatin, bila telah ada malam permulaan min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, sufidat maka dirantai asyayatinu setan-setan, wa maradatul jinni dan jin-jin jahat, wa ghulqat dan dikunci abwabun nar, pintu-pintu neraka, falam yuftah maka tidak dibuka, minha dari pintu neraka itu babun satu pintu pun, wa futihat dan dibuka semuanya abwabul jannah pintu-pintu surga. Maka sebagai penguatnya falam yughlaq maka tidak ditutup, minha dari pintu surga itu babun satu pintu pun. Wa yunadi dan memberikan pengumuman, munadin malaikat yang memberikan pengumuman, ya baghil khair aqbil, hai orang yang ingin kebaikan, aqbil datanglah. Wa ya baghiya syarr, dan orang yang ingin keburukan, aksir tahan diri kamu. Walillahi dan bagi Allah taqa, orang-orang yang dimerdekakan minan nari dari api neraka. Bagi Allah ada taqa, orang yang dimerdekakan, maksudnya orang yang diputus tidak akan ke neraka. Wadhalika yang demikian itu kulailalatin dalam setiap malam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Allah. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza kana awwalalatin, bila ada permulaan malam min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan, futihat maka dibuka semua abwabul jinan, pintu-pintu surga, falam yughlaq maka tidak ditutup, minha dari pintu-pintu itu babun wahidun satu pintu pun, asyahra kullahu sebulan penuh. Jadi surga itu sekarang itu sudah ada. Nah, kamu renungi, jangan kamu mandang dunia aja. Surga itu sudah sekarang ini sudah ada. Tapi tempatnya itu kita enggak menjangkau, tempatnya di atas langit sana. Inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa. Surga itu sudah ada, sudah jadi. Dan Rasulullah kemarin Rajab itu ke sana. Isra Mi'raj sudah ke sana.
sungai-sungainya juga sudah mengalir, bidadari-bidadarinya sudah berhias, calon penghuninya tidur. Calon penghuninya malah lari maksiat. Para malaikat sibuk membangun surga, pemilik surga itu calon penghuninya malah sibuk membangun dunia. Aneh enggak? Tanah-tanah surga yang nan indah berjuta miliar hektar telah disiapkan. Pemiliknya keroyokan sawah, ya. Rebutan tanah sampai enggak sholat. Nah, bagaimana kira-kira? Lucu enggak? Istana-istana disiapkan untuk calon-calon raja surga yang dipersiapkan untuk ke sana, malih rebutan kursi DPR. Nah, lucu enggak? Lah mau dijadikan raja malah mendaftarkan hansip. Siapa yang siap jadi raja? Enggak Pak, saya mau daftar hansip saja. Loh, ini gimana ini orang ini? Umpama dipikirkan tuh ya ada gilanya orang-orang seperti itu. Yang lebih gila lagi, malah bangga lagi. Sibuk dengan dunia, surganya tidak diurus itu malah bangga. Saya sekarang sudah duit saya banyak, jabatan saya tinggi. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya surga